Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Vicky Hana. Saya dari PGSD kelas C, semester 3. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, salah satu komponen yang menjadi tolak ukur dari berkembangnya suatu negara adalah pendidikan. Pendidikan memegang peran penting dalam pembentukan pribadi peserta didik. Bahkan, pendidikan merupakan agen penting dalam membentuk pribadi bangsa. Begitu besar peran pendidikan sehingga perlu adanya inovasi yang mampu menyahuti kepentingan di atas. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, dan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Manajemen pendidikan yang baik mencakup berbagai aspek seperti perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Baik, untuk rumusan masalah, saya mengambil 2 pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana peran strategis guru dalam konteks manajemen pendidikan. Dan yang kedua yaitu sejauh mana partisipasi aktif guru dalam pengambilan keputusan manajemen pendidikan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui peran strategis guru dalam konteks manajemen pendidikan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana partisipasi aktif guru dalam pengambilan keputusan manajemen pendidikan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya kita beralih ke metode. Jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman guru secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna yang terdapat di dalam konteks sosial atau budaya tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta menggali perspektif interpretasi dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam studi tersebut. Selanjutnya, sumber data. Sumber data merupakan suatu objek atau objek dari mana suatu informasi didapat untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan dari sumber data. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini, yakni data yang didapatkan diperoleh secara tidak langsung, karena data-data yang didapatkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data pustaka atau penelitian digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, maupun skripsi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kejelasan makna, kelengkapan data, dan kesesuaian makna antara data satu dengan data yang lainnya. Yang kedua yaitu organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan konsep yang sudah dibutuhkan dalam rumusan masalah secara sistematis. Yang ketiga yaitu finding. Finding yaitu melakukan analisis melalui penyusunan data dengan menggunakan data dan teori yang ada dengan memperoleh kesimpulan dan rumusan masalah. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yaitu proses pengolahan data setelah seluruh data diperoleh. Jadi di sini saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama yaitu deduktif. Metode deduktif yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum
kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Yang ketiga yaitu interpretatif. Interpretatif merupakan pengalaman seseorang atau sumber yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan mengenai peristiwa sosial. Dan yang keempat yaitu komparatif. Metode komparatif atau perbandingan adalah peneliti pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana peran strategis guru dalam konteks manajemen pendidikan. Baik, peran strategis guru dalam konteks manajemen pendidikan sangat krusial untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pemimpin, penilai, dan agen perubahan. Dalam mengelola kelas, merencanakan pembelajaran, menilai prestasi siswa, dan berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan. Guru memainkan peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran ini, guru dapat menjadi pilar utama dalam memajukan pendidikan dan mencetak generasi yang unggul. Meskipun peran strategis guru dalam manajemen pendidikan sangat penting, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan pemecahan kreatif dan upaya bersama. Salah satu tantangan utama adalah perubahan dinamika masyarakat dan teknologi yang cepat. Guru perlu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan dan mampu menyediakan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu tentang partisipasi aktif guru dalam pengambilan keputusan manajemen pendidikan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan usaha bersama antara berbagai stakeholder. Dan peran guru dalam pengambilan keputusan manajemen pendidikan menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Partisipasi aktif guru dalam pengambilan keputusan tidak hanya memperkuat ikatan antara guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya, tetapi juga membawa dampak positif langsung pada pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Saya menjelaskannya cuma sedikit. Kesimpulannya yaitu pendidikan memiliki peran krusial dalam pembentukan dan pengembangan individu, masyarakat, dan bangsa. Guru sebagai garda terdepan dalam sistem pendidikan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Melalui peran mereka yang proaktif, kreatif, dan berorientasi pada pembelajaran, guru dapat menjadi katalisator utama dalam mencapai tujuan-tujuan manajemen pendidikan yang berkualitas. Selain itu, guru berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menerapkan metode pengajaran yang interaktif dan menarik, guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Ya, walaupun tidak banyak, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata saya dalam berucap, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.